Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini berjumpa lagi dengan KFF TV. Yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, karena ini adalah gudangnya cerita horor misteri. Mau tahu keseruannya jangan di skip, ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Setelah akil balik bab 1, Palembang ke Lubuk Linggau, biasanya jarak tempuh yang dibutuhkan sekitar 8 jam perjalanan bus. Namun suami istri ini, nyatanya hanya butuh waktu 3 jam untuk sampai ke Lubuk Linggau. Malam itu sekitar jam 7 malam, kedua telah menunggu bus di Terminal PAL 5 Kota Palembang. Namun sampai jam 10 malam, tidak ada bus yang datang. Karena lama menunggu akhirnya kedua suami istri itu memutuskan untuk pulang makan dulu ke rumahnya. "Loh, Bayu, Farida, kok kalian pulang lagi?" tanya Maryam ibu Bayu. "Lama menunggu bus masih juga tak kunjung tiba. Bu, sepertinya malam ini tidak ada bus yang mudik ke Lubuk Linggau, karena lapar kami pulang dulu," ujar Bayu. Namun tiba-tiba saja sebuah mobil travel lewat di depan rumah mereka. Dengan perasaan gembira, Bayu dan Farida langsung menghentikan mobil itu dan menaikinya. Mereka pun segera berangkat ke kota Lubuk Linggau. Maryam merasa sedikit aneh dengan mobil itu, karena tidak biasanya ada travel melewati jalan di depan rumahnya. Karena merasa curiga, Maryam berinisiatif untuk mencatat nomor polisi mobil itu, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada anak dan menantunya. Mobilnya mulai berjalan. Tidak banyak penumpang, hanya ada supir dan kenek yang duduk di depan. Karena merasa lelah, akhirnya Bayu dan Farida memilih untuk beristirahat dan tertidur. Di tengah perjalanan, Farida terbangun. Detak jantung terasa berdegup lebih kencang dari biasanya. Tatkala melihat sang kernet yang duduk di depan, sekujur tubuhnya berlumuran darah. Farida mencoba membangunkan Bayu, karena merasa takut yang teramat sangat. Namun sang suami tidak kunjung terjaga dari tidurnya. Ia semakin ketakutan dengan situasi ini. Setelah kejadian itu, tidak berapa lama sang sopir berkata pada Bayu, bahwasanya mobil telah sampai di kota Lubuk Linggau. Kedua suami istri itu pun turun dari mobil, dan Bayu bertanya kepada sang sopir, "Berapa ongkosnya, Pak?" "Sudah gak usah bayar. Lagian tujuan kami memang mau ke kota ini," jawab sopir travel itu. Bayu memaksa untuk tetap membayar. Namun sepertinya sang sopir memang tidak mau menerima uang darinya. "Baiklah kalau begitu, Pak, kami ucapkan terima kasih," ujar Bayu. Setelah sampai di rumah, Farida menceritakan perihal apa yang dialaminya waktu di perjalanan tadi. Sejurus kemudian, Bayu baru sadar. Ia merasa ada yang aneh. Bagaimana mungkin perjalanan 8 jam bisa ditempuh dengan kurun waktu 3 jam saja? Padahal normalnya perjalanan Palembang Lubuk Linggau membutuhkan waktu 8 jam perjalanan normal. Namun karena Bayu tidak ingin memikirkannya, ia kemudian mengabaikan peristiwa itu. Yang penting saat ini mereka telah sampai dengan selamat. Ya, sudah tidak usah dipikirkan. Yang penting kita sudah sampai di rumah kakek dengan selamat, ujar Bayu pada Farida. "Iya, Mas," jawab Farida singkat. Bayu kemudian menelepon Maryam ibunya dan mengabarkan bahwa mereka sudah sampai ke rumah saudara sepupunya dengan selamat. Maryam sedikit shock mendengar kabar itu. Menurutnya ada yang ganjil dari peristiwa itu. Karena merasa aneh dan penasaran,
Akhirnya ia menelpon temannya yang kebetulan anaknya adalah seorang polisi. Bibi mencatat plat nomor mobil travel itu, tidak, tanya Barry pada Mariam. Kebetulan, Bibi mencatatnya. Tunggu sebentar. Ya, ujar Mariam. Beruntung Mariam mencatatnya dan ia pun memberitahukan nomor polisi mobil travel tersebut pada Barry. Barry menceritakan bahwa mobil travel yang mengantarkan Bayu dan Farida tadi, beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan fatal, di mana sang sopir dan semua penumpang meninggal dunia di tempat, karena terjun ke dalam jurang yang sangat curam. Keesokan harinya barulah Bayu dan Farida menuju desa sang kakek. Wah, rumahnya bagus ya, Mas, ujar Farida pada Bayu suaminya. Iya sayang, Mas minta maaf ya, untuk sekarang, hanya ini yang bisa Mas memberikan padamu, ucap Bayu sambil memeluk Farida yang tengah hamil tua. Mas ngomong apa sih? Ini sudah lebih dari cukup buat aku. Selama kita bersama-sama, aku tidak akan kehilangan kebahagiaan. Farida membalas pelukan suaminya. Bayu adalah seorang penulis novel yang namanya sudah cukup terkenal di kalangan dunia kepenulisan. Karya selalu mampu membuat pembacanya tergila-gila. Namun, berapa bulan terakhir ini, minat pembaca akan karyanya mulai sepi, bahkan hampir dilupakan oleh para fansnya. Hal itu membuat ia merasa kesulitan, karena semua buku yang dicetak tidak laku lagi di pasaran. Mungkin salah satu penyebabnya dikarenakan kemunculan penulis-penulis baru yang mampu menghipnotis para pembaca dengan karya-karya yang luar biasa dan lebih modern. Farida yang kini tengah hamil tua, tentunya untuk menyambut kelahiran sang buah hati, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi ditambah kebutuhan hidup sehari-hari yang mampu tidak mampu, harus selalu tercukupi. Keadaan itu membuat Bayu terpaksa harus menjual rumah yang berada di kota Palembang, yang selama ini ia tepati bersama istri tercinta. Beruntung ia masih memiliki rumah warisan peninggalan dari almarhum kakek. Akhirnya bersama sang istri, yang tadinya tinggal di provinsi kini terpaksa harus pindah ke Kabupaten Musirawas. Rumah kayu model kuno yang cukup besar, terdiri dari 2 lantai. Walaupun sudah cukup tua, namun karena kualitas kayu terbaik, masih terlihat sangat kokoh. Malam pertama, kedua dan ketiga, mereka lalui tanpa ada masalah apapun. Semua terasa aman dan nyaman. Keesokan harinya pagi yang masih samar-samar, Bayu berpamitan kepada Farida untuk menemui saudara sepupunya yang tinggal di desa sebelah. Sayang, Mas pergi dulu ya. Kamu berani kan tinggal sendirian? Tanya Bayu kepada Farida. Berani dong, Mas, kan di rumah. Masa takut? Ya sudah, Mas pergi sana. Nanti kesiangan loh, jawab Farida. Akhirnya, Bayu pergi meninggalkan Farida seorang diri di rumah. Sepeninggalan Bayu, Farida merasa bosan hanya di rumah saja seorang diri. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional yang tidak begitu jauh dari rumah. Pasar tampak sangat ramai. Masyarakat berbondong-bondong pergi ke sana. Beberapa pedagang juga menawarkan barang dagangan kepada Farida. Neng, silahkan dipilih. Ini masih segar-segar. Lihat bunga ini, baru dipetik dari pohonnya, ujar si pedagang sambil nunjukin beberapa macam bunga. Neng, lihat ayam ini, gemuk dan sehat. Kambingnya juga, timpal si pedagang lainnya. Farida sedikit bingung dengan tingkah para pedagang di pasar itu, karena hampir semua dagangan yang ditawarkan, bukan kebutuhan sehari-hari yang ia cari.
Salah satu pedagang bunga melihat Farida seperti orang kebingungan, akhirnya bertanya, "Neng ini, orang baru?" "Ya," ujarnya. "Betul, Bu," jawab Farida. "Oh, pantas. Ya sudah, biar saya bantu menyiapkan kebutuhan untuk nanti malam," ucap si pedagang itu lagi. "Kebutuhan nanti malam, emangnya nanti malam ada acara apa, Bu?" tanya. Farida heran, "Loh, Neng ini gimana? Masa tidak tahu? Nanti malam, malam 1 Suro?" jawab si pedagang. "1 Suro, emang apa istimewanya, Bu?" tanya Farida yang semakin kebingungan. "Jadi, Neng benar-benar tidak tahu. Memangnya, Neng tinggal di mana?" Si pedagang nampaknya penasaran dengan Farida. "Saya tinggal di rumah keluarga," cek Buana. "Bu, saya mantu paling bungsu dari putranya yang bernama Bayu," jawab Farida seadanya. "Apakah kalian tinggal di rumah itu? Dan kamu menantu dari keturunan terakhir keluarganya?" Wajah si pedagang itu seketika berubah pucat seperti ketakutan. "Memangnya kenapa, Bu? Apa ada yang aneh?" tanya Farida makin bingung. "Tidak apa-apa, kalau aku boleh bertanya. Apakah putrimu meninggal setelah memasuki usia akil baligh?" tanya perempuan setengah baya itu lagi. Dengan tergesa-gesa si perempuan setengah baya penjual bunga itu bergegas mengkemasi barangnya dan pergi meninggalkan Farida. "Bagaimana wanita itu tahu kalau putri pertama kami meninggal dunia setelah memasuki usia akil baligh?" pikir Farida. "Bu, tunggu." Ucapan Farida terhenti tatkala mengetahui bahwa perempuan setengah baya itu telah hilang dari pandangan mata.